Hari ini kopi adalah salah satu komoditas paling banyak diperdagangkan di dunia, diminum lebih dari 2 miliar cangkir setiap hari. Tapi selama berabad-abad, kopi dianggap begitu berbahaya sampai dilarang berkali-kali oleh penguasa berbeda di benua berbeda, bukan karena racun, tapi karena sesuatu yang lebih ditakuti, percakapan bebas. Kisah asal-usul kopi yang paling terkenal adalah legenda seorang penggembala kambing Ethiopia bernama Kaldi. Menurut cerita rakyat ini, Kaldi memperhatikan kambing-kambingnya menjadi sangat berenergi, bahkan seperti menari, setelah memakan buah beri merah dari semak tertentu di dataran tinggi Ethiopia. Penasaran? Kaldi mencoba buah itu sendiri dan merasakan efek serupa. Ia lalu membawa temuannya ke sebuah biara terdekat, di mana para biksu mulai bereksperimen mengolahnya menjadi minuman untuk membantu mereka tetap terjaga saat beribadah malam hari. Sejarawan sepakat kisah ini kemungkinan besar legenda yang dibumbui, bukan catatan sejarah yang terverifikasi. Tapi asal-usul geografisnya cukup akurat. Tanaman kopi Arabica memang berasal dari dataran tinggi Ethiopia. Bukti tertulis dan arkeologis paling kuat menunjukkan budidaya dan konsumsi kopi secara sengaja pertama kali berkembang di Yaman sekitar abad ke-15, terutama di kalangan Sufi yang menggunakannya untuk membantu terjaga saat ritual malam. Dari Yaman, kebiasaan minum kopi menyebar cepat lewat jalur perdagangan dan ziarah ke Mekah, lalu ke seluruh Kekaisaran Ottoman, mencakup Kairo, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul. Kedai kopi, yang disebut Kahve Haneh, bermunculan di kota-kota besar dan menjadi tempat orang berkumpul untuk mengobrol, bermain catur, mendengarkan musik, dan berdiskusi. Justru fungsi sosial kedai kopi inilah yang membuatnya dicurigai penguasa. Larangan pertama tercatat di Mekah pada 1511. Seorang gubernur bernama Khair Bek melarang kopi karena khawatir kedai kopi menjadi tempat berkumpul yang bisa memicu kritik dan konspirasi terhadap kepemimpinannya. Larangan ini akhirnya dicabut setelah otoritas yang lebih tinggi di Kairo menyatakan kopi tidak melanggar hukum agama. Larangan kedua terjadi di Kesultanan Ottoman pada pertengahan abad ke-17, di bawah Sultan Murad IV, yang bahkan dilaporkan menerapkan hukuman berat, termasuk eksekusi, bagi yang melanggar larangan minum kopi dan merokok tembakau, didorong kekhawatiran soal ketertiban umum dan kebakaran di kedai-kedai kayu. Larangan ketiga muncul di Inggris. Pada 1675, Raja Charles II mengeluarkan dekrit untuk menutup seluruh kedai kopi di negeri itu, karena khawatir tempat-tempat itu menjadi sarang penyebaran gosip politik dan rencana melawan kerajaan. Reaksi publik begitu keras sehingga dekrit itu ditarik hanya beberapa hari kemudian, sebelum benar-benar diterapkan. Ironisnya, kekhawatiran para penguasa itu tidak sepenuhnya salah. Kedai kopi di Eropa abad ke-17 dan ke-18 memang menjadi tempat lahirnya banyak ide penting. Di London, kedai kopi dijuluki Penny Universities, dengan membayar 1 penny untuk secangkir kopi, siapapun bisa duduk dan ikut dalam diskusi intelektual tentang sains, politik, dan bisnis. Perusahaan asuransi terkenal Lloyd's of London bermula dari sebuah kedai kopi tempat para pedagang dan pelaut berkumpul membahas asuransi kapal. Di Prancis, kedai kopi menjadi tempat berkumpulnya para filsuf dan pemikir era pencerahan, dan sebagian sejarawan mengaitkan budaya diskusi di kedai kopi dengan iklim intelektual yang ikut membentuk pemikiran menjelang revolusi Prancis. Kopi bukan hanya minuman. Selama berabad-abad, kopi adalah katalis percakapan, tempat ide-ide berbahaya dan brilian lahir berdampingan di atas meja kayu sederhana. Setiap larangan yang mencoba membungkamnya justru gagal, karena yang ditakutkan penguasa bukan bijinya, tapi apa yang terjadi ketika manusia duduk bersama dan mulai berpikir.